Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saifa. Di sini saya akan memaparkan apa itu elipsoid dan geoid. Langsung saja nih. Sebelumnya kita bisa melihat dulu ya perbedaannya. Ini tuh bumi. Nah, yang sebelah sini itu elipsoid untuk menentukan X dan Y atau lintang, garis lintang dan busurnya. Kalau yang ini adalah geoid. Elipsoid berasal dari kata elips yang sering digeneralisasikan sebagai bentuk lingkaran atau bola. Tetapi sejatinya bumi itu tidak berbentuk bulat, tapi bentuknya adalah elips. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh data yang mengatakan bahwa keliling khatulistiwa bumi sekitar 42 mm. Meskipun banyak permodelan bumi lainnya, tapi model elipsoid dianggap paling sesuai dengan bentuk bumi yang sebenar-benarnya. Karena ini tuh terbukti sejak awal abad 19 hingga 20. Nah, model bumi elipsoid ini sangat diperlukan untuk perhitungan jarak dan arah yang akurat dengan jangkauan yang sangat jauh. Contohnya adalah GPS. Oke, nah kita mengetahui ya bahwa bumi itu tidak bulat. Jari-jari kutub pada elipsoid lebih pendek daripada jari-jari ekuatornya atau garis khatulistiwanya, di mana sumbu A adalah panjang elipsoid yang paling panjang gitu. Kalau yang B itu lebih pendek. Yang mana sih yang A dan B-nya? Nah, jadi semi major ini garis yang lebih panjang atau bisa kita sebut garis A. Kalau semi minor ini yang lebih pendek atau kita sebut adalah garis B. Meskipun semi minor ini terlihat lebih panjang. Seperti itu. Selanjutnya ada datum geodetik atau referensi elipsoid ya. Nah, sebelum masuk ke macam-macam datum, apa sih datum itu? Jadi datum itu adalah sekumpulan parameter atau aturan yang mendefinisikan suatu sistem koordinat untuk menentukan lokasi di permukaan bumi yang meliputi lintang busur dan ketinggian. Nah, jenis datum ini tuh dibagi menjadi beberapa menurut luas areanya. Yang pertama ada datum lokal, datum regional, datum global. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang datum global. Nah, jadi datum global adalah datum yang menggunakan elipsoid sebagai referensinya sesuai dengan bentuk permukaan bumi, karena masalah penggunaan datum yang berbeda pada negara yang berdekatan maupun pada perkembangan teknologi yang menentukan posisi yang mengalami kemajuan pesat, maka penggunaan datum mengarah pada datum global. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Elipsoid referensi. Nih, di sini ada beberapa ya yang tadi garis A dan B itu. Mana tadi? Nah, ini ya, major dan minor. Nah, untuk si nomor-nomornya menggunakan itu yang WGS 84. Seperti itu, guys. Nah, selanjutnya ada geoid. Nah, ini tuh tidak halus ya, tidak seperti elipsoid. Nah, jadi geoid adalah model bentuk bumi yang berdasarkan medan gravitasi yang direpresentasikan sebagai permukaan laut rata-rata yang diperpanjang hingga melintasi daratan. Berbeda dengan elipsoid yang halus, geoid memiliki bentuk yang tidak beraturan. Nah, ini kan tidak beraturan ya, bisa dilihat tuh tidak lurus saja, tetapi ada lengkungan-lengkungan atau gelombang. Atau bisa kita jelaskan geoid itu adalah suatu bidang ekuipotensial yang mendekati permukaan air laut atau MSL, di mana permukaan air laut sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya berat. Bisa kita lihat ya, yang garis merah ini adalah garis elipsoid, di mana permukaannya itu halus. Ya, bisa dilihat ya, tidak ada kayak geoid gini tuh. Nah, garis yang atasnya, yang ini yang hijau, ini tuh geoid.
untuk mempresentasikan permukaan ekuivalensial gravitasi bumi permukaan laut. Rata-rata diperpanjang hingga melintas daratan permukaan tidak beraturan. Nah, ini jadi ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, seperti itu. Nah, ini nih yang paling atasnya nih yang warna apa ya ini? Coklat. Disebut sebagai targetable surface, di mana ini tuh permukaan topografi nyata dari bumi, bisa disebut juga sebagai gunung, lembah, seperti itu. Nah, ini tuh sebagai objek sasaran. Nah, pengukuran dalam aplikasi praktis pemetaan dalam konstruksi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa elipsoid ini cocok untuk pemetaan, navigasi, dan perhitungan sistem koordinat global. Nah, untuk geoloidnya digunakan untuk pengukuran ketinggian dan kedalaman yang akurat, terutama ketika mengetahui ketinggian ortometrik yang berhubungan dengan permukaan laut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa lebih mendalam mencari materinya banyak di internet, seperti itu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.